Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ada indikasi adanya permainan mafia di balik kenaikan harga daging sapi saat ini. Pernyataan itu diungkapkan Kepala Negara menyusul kenaikan harga daging sapi yang tidak terkendali dan berujung pada aksi mogok para pedagang. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah mengingatkan agar mafia daging hati-hati bahwa ada Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri pelantikan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sedang mengusut oknum yang bermain di balik kenaikan harga daging sapi. Sebab idealnya harga daging sapi di pasaran antara Rp90.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Menurut Jokowi, pemerintah akan membeli langsung untuk membuktikan bahwa harga daging bisa lebih murah. Saatnya Anda menyimak informasi dari dunia bisnis. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali meyakinkan pelaku pasar keuangan tentang prospek ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini. Presiden yakin pertumbuhan ekonomi akan naik tajam sampai akhir tahun. Penopang utama yang diandalkan adalah belanja modal yang masih tersisa sebesar 88% dari pagu APBNP 2015. Dan kita masih pertumbuhan ekonomi kita masih 5 besar di dunia. Jadi kalau ada yang punya rasa pesimis, menurut saya kita harus tetap optimis. Ya, karena negara yang lain ada yang turun 1,5, ada yang turun sampai 2, kita turun 0,3 saja sudah ramai. Lihat nanti semester kedua. Ini berikan contoh, sekarang spending belanja kita, terutama belanja infrastruktur, terutama belanja modal, belanja barang, ini memang baru terserah kecil. Kita harus ngomong apa adanya. Sampai Juli, belanja modal baru 12% coba, nah kecil banget. Tapi dia akan dihabisin semester kedua, sisanya tapi 98% semester kedua. Saya tiap hari saja yang kita harapkan hanya terserah apa aja, dan saya ikuti. Belum yang juga belajar di BUMN, infrastruktur mungkin 120, 130 triliun juga baru mulai semester kedua ini. Memang biasanya baru di bulan Juni, Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November di sana gini-gini. Ya, salah satu biang keladi yang menyebabkan ekonomi lesu adalah belanja pemerintah dan belanja modal yang rendah. Hingga akhir Juli, belanja pemerintah pusat masih Rp524,1 triliun atau kurang dari 40% dari total pagu di APBN-AP 2015 yang sebesar Rp1.319,5 triliun. Bagaimana kemudian dengan belanja modal? Ternyata lebih rendah lagi karena belanja modal hingga akhir Juli kurang dari Rp39 triliun atau 11,5% dari pagu. Neraca perdagangan kita di bulan Juni juga surplus 477 juta dolar Amerika Serikat. Ekspor meningkat menjadi 13,44 miliar dolar. Demikian juga impor naik menjadi 12,96 miliar dolar. Tapi ada satu yang saya garis bawahi. Kita sudah sampai di bottom versi Pak Purbaya sama Pak Kris. Saya juga berpikir begitu. Wow, ternyata semua optimis. Tanda tangannya Pak Jokowi kan begini. Tangannya begini. Percaya pada presiden. Iya, tetapi kemudian persoalannya siapa yang kemudian menggerakkan ini untuk benar-benar menjadi begini? Ya, rasanya memang untuk pertumbuhan itu kan tidak hanya bisa dilihat sebagai ini sektor ekonomi ya. Itu banyak sekali variabel yang
menunjang untuk sampai ke sana. Saya tidak tahu persis, pengamatan saya pasti bisa salah. Tapi cerita penyerapan anggaran yang begitu kecil itu menggambarkan salah satunya itu adalah bahwa mengendalikan dan mendrive itu masih butuhkan waktu yang lebih panjang dari sekarang. Mungkin karena ini pemerintahan baru, lalu kemudian dengan banyak orang-orang baru di situ, lalu kemudian dengan birokrasi yang kemudian sudah lama seperti ini, jadi itu menjadi tidak sederhana. Awam mengatakan mestinya sudah cepat gitu, tapi faktanya seperti itu. Kalau lihat penyerapannya kan ini bukan soal presiden yang memandoi saja, sudah betul sebetulnya ketika kita dengar dulu bahwa presiden yang punya visi, menteri menjalankan itu, kabinet menjalankan itu. Tapi kan juga kita lihat pengalaman satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Ini lepas dari kebiasaan bertahun-tahun bahwa Itu kemudian betul. kuartal pertama dan kuartal kedua juga memang rendah biasanya belanja pemerintah. Tantangan yang paling besar, Mbak Nunung, menurut saya untuk memastikan bahwa kepercayaan kembali, karena ini kan semua wait and see sekarang ini. Jadi bagaimana langkah pemerintah yang kuat untuk membalikkan persepsi dari cenderung pesimistis ke arah yang lebih, at least ada harapan, apalagi bisa lebih optimistis. Nah, ini terutama di sisi kebijakan ekonomi itu harus jauh lebih kuat. Kita tidak melihat ada concerted effort dari tim ekonomi pemerintah bersama otoritas moneter, bersama otoritas keuangan. Seolah-olah mereka ini jalan sendiri-sendiri. Kebijakan diincrit, apalagi timing yang tidak tepat, sehingga tidak menimbulkan pukulan yang kuat untuk menghentikan pelambatan ekonomi. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Itu keluar sedikit-sedikit gitu ya. Ya tidak sepotong-sepotong. Kita harus akui ya bahwa apa yang kita lihat harus diperbaiki dan penting pada masa pemerintah yang lalu, itu semua keluar dari pemerintah ini. Baik itu dari Pak Jokowi sendiri maupun dari beberapa menteri. Saya nggak bisa bilang semua. Nah, misalnya maritim. Kedua, bahwa implementasi itu menjadi faktor yang paling utama. Dia kan kerja, maksudnya deliverable-nya yang diukur. Itu semua kan selama ini kan selalu kredibilitas daripada policy reformnya, tapi kan ujungnya orang mau lihat implementasinya. Nah, di dalam implementasi ini kan bagaimanapun juga posisi pemerintah dengan lembaga-lembaga yang independen seperti BI tadi, seperti OJK, seperti DPR, itu mesti jadi satu sinergi besar. Kalau enggak, berat. Itu yang belum dilihat oleh belum menjadi satu sinergi besar. Bahwa itu sudah proses itu, saya ingat pada tahun terakhir masa pemerintahan yang lalu sudah kita waktu itu dulu. Pengaruhnya buat pengusaha apa itu kalau begitu posisinya? Kita jadi masih melihat bahwa ini udah benar, tapi apakah akan terlaksana? Kan selalu ujungnya kan implementasi yang kita mau lihat. Kan itu seperti pencanangan one stop service yang presiden sendiri dia periksa, dia hitung jumlah kementerian yang gabung. Saya kebetulan hadir satu-satu itu. Eselon 2 itu duduk di BKPM. Luar biasa itu. Dan itu direspons sangat positif oleh pasar. Tapi itu ada nggak di daerah? Itu juga harus begitu di sana. Tadi kan mereka selalu bilang mereka belum lihat. Belum lihat tuh berarti nggak ada, mungkin aja mereka salah lihat. Jadi begini. Maksudnya Pak Kriskanto salah lihat? Dua-duanya beliau. Jadi koordinasi kita bisa saja, Sal. Kita bisa. Tapi sudah yang pasti market menerjemahkannya begitu, belum di sana. Sayangnya kalau market tidak percaya, persoalannya jadi lain. Iya, itu dia yang sudah market itu kan yang ngatur. Pemerintah sama BI meeting terus 2 bulan sekali, bahkan minggu lalu Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Gubernur BI meeting di BI, dan itu akan diaktifkan terus ke depan. From time to time kita juga bicara dengan Bank Sentral gimana caranya memperbaiki kondisi ekonomi. Cuman kan ketika ekonomi melambat, nggak bisa langsung tiba-tiba balik. Enak banget, lihat aja Eropa berapa tahun untuk balik, Amerika berapa tahun untuk balik, Cina, Jepang berapa tahun untuk balik. Kita harus fair jadi juga. Kita sudah kerjakan ke arah sana sebetulnya. Meeting itu saya bukan nggak lihat, pasar tahu. Meeting itu saya malah bilang kan akhir pemerintahan yang lalu setengah tahun terakhir itu intensif bener dilakukan itu meeting dengan BI, dengan OJK itu kan dilakukan. Sekarang pun begitu. Cuman kan yang orang mau lihat bersepakat nggak mereka? Yang pasti outputnya satu nggak? Apa ini tetap? Yang pasti kemudian itu belum terasa oleh pengusaha. Itu poinnya Mas Yudi. Jadi kalau pemerintah merasa sudah melakukan sesuatu, sudah berbuat sesuatu, tetapi kemudian publik, pelaku pasar, market
tidak melihat bahwa itu belum terjadi cukup. Ini ada missing link di sini. Solusi ada missing dalam waktu semalam, nggak ada seperti itu. Kalau kita memperbaiki ekonomi, kita perlu waktu. Sinergi sudah dijalankan, tinggal tunggu hasilnya. Seperti Pak Jokowi bilang tadi, September mulai naik, nanti triwulan keempat harusnya ekonomi tumbuh lebih cepat karena ada perubahan respon kebijakan. Jadi jangan dibilang kalau ada, cuman dampaknya perlu waktu. Banyak orang tahu Mas bahwa ini memerlukan waktu. Kita ketemu dengan beliau dengan Fukuda di Tokyo 2 hari lalu. Dia memuji dan dia menghargai dan dia termasuk yang optimis. Kita akan maju. Yang penting stabilitas politik dan itu memerlukan waktu selalu reformasi begitu. Problem kita ini kan berhadapan dengan suara yang sangat berisik untuk mengatakan kok seperti tidak ada langkah yang signifikan. Walaupun kita tahu bahwa ada langkah itu. Yang menarik untuk saya tiba-tiba Muhammad Said Didu tadi kan di grup ngomong BI itu kerjanya apa sih? Gajinya gede, kantornya banyak, orangnya banyak. Tapi kok apa sih hasilnya kira-kira begitu? Itu kan cerita-cerita yang rata-rata orang menunggu seperti kata Pak Kris tadi hasilnya. Iya, pasar harus tahu begitu kan. Itu mungkin rakyat ya tidak mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Bank Sentral. Bank Sentral harusnya lebih mensosialisasikan apa yang dikerjakan. Tapi saya sih melihat sudah banyak yang dikerjakan oleh Bank Sentral. Di sisi pemerintah juga seperti itu. Yang Anda nggak tahu mungkin kenapa tiba-tiba harga agak stabil setelah Januari sampai Maret sampai April gejolaknya nggak kira-kira tuh. Inflasinya terkendali ya. Ini basically dikendalikan dengan baik. Jadi itu respons kebijakan itu harus direspons bahwa itu luar biasa, bahwa itu mampu dijaga dan dia memang yang uncertainty yang kita khawatir itu ternyata tidak. Jadi saya makanya mau balik lagi, saya sih confidence banget dengan pemerintah ini, dengan apa yang sudah menjadi programnya. Tapi itu bukan karena daya beli masyarakat memang karena polisi sudah yang dalam respons yang cukup baik. Kita koordinasi Menteri Perdagangan, Bulog, sehingga harga terjaga. Sehingga mereka siap menjaga di pasar kalau keadaan tidak menentu. Jadi prestasi mereka harus dihargai. Betul. Iya, tetapi penjualan bagus. Sudah kan, mulai membaik. Iya, kan ini begini tadi yang dana yang di daerah itu yang ditaruh di bank itu proyek-proyek itulah yang masyarakat Indonesia ini spender. Dia terima 200.000 dia belanjain, dia terima 1 juta dia belanjain. Jadi waktu dana ada 250 triliun, 270 tadi ya, 270 triliun itu dia diem di bank di daerah-daerah, itu udah pasti dia nggak spend. Pada saat yang sama harga komoditas turun, sehingga tentunya tidak ada ekspansi dari teman-teman yang mengekspor. Kan kita lagi bicara tadi kan, apakah ini akan naik? Itu yang saya bilang, itu pasti. Cuman bagaimana kita memanfaatkan dalam jangka waktu pendek ini, bahwa kita memberi confidence, kemudian apa yang dilaksanakan oleh pemerintah yang tadi kita pun di sini ada beberapa yang kita baru tahu, itu masyarakat mesti tahu. Saya perlu klarifikasi, bukan berarti tidak ada yang bisa diapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, terutama dalam kita tidak bilang seperti itu, tetapi momentum ketika kita bicara tadi ini sudah bottoming out, kemudian kita ada harapan bahwa kuartal ketiga membaik, kuartal 4 apalagi akan semakin baik seperti keyakinan Presiden. Ini mesti dikomunikasikan dengan baik. Karena kita yakin fundamental, kalau kita bicara fundamental ekonomi tahun ini kalau di-compare dengan let's say 2008, 2005 apalagi 98 ini jauh lebih baik. Nggak ada alasan untuk worry. Tetapi kenapa terjadi wait and see? Kenapa semua orang cemas? Karena tadi kita tidak tahu. Ahmad bilang ekonomi akan jatuh terus. Betul. Itu dia. Bilang seperti itu. Yang juga bilang itu yang lebih membebani persepsi sehingga semua orang wait and see. Oke. Kita ke depan akan lebih bagus. Itu sebetulnya yang kita ini kan wartawan. Jadi kita tahu betul bagaimana beragamnya suara. Termasuk dari pemerintah sendiri. Betul. Tidak ada satupun suara yang membuat kita firm untuk mengatakan, oh ya begini. Kita tahu misalnya Jokowi itu optimis dengan statement seperti itu. Kita juga jadi ikutan optimis. Tapi siapa yang bisa mendrive statement itu bahwa ini ada dasarnya? Dan itu kemudian bisa menjadi meyakinkan kita secara psikologis untuk mengatakan, oh iya kita tidak ada alasan untuk mengatakan ini akan krisis. Karena ada pengamat yang bilang ini menjelang resesi. Lalu kemudian orang bilang, ya kita tunggu apakah ini sudah batas bawah. Justru itu penting. Kalau pemerintah diam saja, iya akan resesi atau krisis. Kalau pemerintah tidur, tapi ini kan nggak tidur. Jadi saya ceritakan strategi besarnya. Ketika ekonomi melambat, daya beli masyarakat jatuh. Langkah pertama adalah
menjaga domestic demand dengan menjaga daya beli. Apa yang dilakukan? Inflasi dijaga, kemudian uang-uang untuk orang miskin disalurkan. Cepat supaya mereka daya beli bisa daya belinya bagus. Yang kedua, percepatan belanja pemerintah. Proyek-proyek infrastruktur dipercepat ininya implementasinya. Walaupun agak telat mulainya, tapi saya pikir